Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Mutia Fadza dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta dan teman aku. Halo, kemarin aku masih dari Teknik Meteorologi UPN Jakarta. Oke, jadi di sini kami berdua mau jelasin tentang hal herald terkhusus anoda. Oke, lanjut. Nah, sebelum mempelajari detail proses hal herald, mari kita kenalin terlebih dahulu nih anodanya. Kenapa sih kita harus tahu dulu dan kita harus kenal dulu sama anodanya? Karena dua hal tersebut saling berhubungan tentunya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang batang-batang ini yaitu batang aluminium dan sepanjang ini adalah elektroda yaitu grafit sebagai anoda. Lanjut. Nah, di sini kita bahas petroleum coke. Nah, elektroda grafit pada umumnya berasal dari kokas atau yang biasa disebut dengan petroleum coke dikarenakan kandungan abu di dalam petroleum coke ini lebih rendah, yaitu sebesar 0,04 sampai 0,5%. Petroleum coke ini adalah bahan padat kaya karbon yang berasal dari penyelingan minyak dan merupakan salah satu jenis kelompok bahan bakar yang disebut sebagai kokas. Nah, ini untuk kandungan-kandungan dari petroleum coke bisa dilihat di sini, yaitu moisture dengan raw coke 0,5 sampai 2,0 dan kalsin coke-nya itu nggak lebih dari 0,1. Selebihnya mungkin bisa dilihat. Selanjutnya, nah, pada petroleum coke ini akan dibuat menjadi anoda melalui proses preback anoda. Preback anoda ini dipanggang sebelumnya, yaitu jenis anoda khusus yang dirancang untuk peleburan aluminium menggunakan proses Hall Herold. Selama proses peleburan, anoda-anoda ini tersuspensi di dalam sel elektrolisis yang mengandung aluminium oksida atau aluminium fluorida. Nah, anoda preback mengandung presentasi pitch yang lebih kecil, karena mereka harus lebih padat daripada anoda solder bak. Sisa-sisa anoda preback ini digunakan untuk membuat lebih banyak anoda preback baru nantinya. Anoda preback ini dibuat di pabrik yang sama, di mana elektrolisis tersebut terjadi, atau dibawa ke tempat lain. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aswit. Silakan. Oke, selanjutnya aku akan jelasin ya. Tadi aku udah jelasin secara singkat tentang proses Harrod. Ini kenapa sih perlu banget mempelajari anoda sebelum tahu detail proses Harrod? Oke. Kita tahu efek anoda yang ditimbulkan pada proses itu. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa next. Oke. Silakan. Jadi pemilihan anoda dapat menimbulkan efek tertentu. Efek anoda di sini maksudnya adalah situasi di mana terlalu banyak gelombang gas terbentuk di bagian bawah anoda dan bergabung bersama membentuk lapisan. Hal ini meningkatkan resistensi sel karena area elektrolit yang akan kecil menyentuh anoda. Area elektrolit dan anoda ini memanas ketika kelembapan arus listrik sel difokuskan hanya untuk melewatinya. Ini memanaskan lapisan gas dan menyebabkan mengembang sehingga semakin mengurangi luas permukaan di mana elektrolit dan anoda bersentuhan satu sama lain. Mungkin lebih jelasnya nanti ada ilustrasi gambar tentang proses Harrodnya. Mungkin bisa next. Oke. Ini dia. Nah, sekarang kita bahas tentang proses Harrodnya. Next lagi. Oke. Nah, ini ada ilustrasi dari proses Harrodnya, Ya. di mana ada noda dan bahkan jelasin lebih rinci lagi di slide selanjutnya. Mungkin bisa next. Nah, ini dia. Nah, sebelum ke proses Harrodnya, mungkin di sini ada rangkaian alat ya dari proses Harrodnya dan nama-nama alat di rangkaian alatnya. Jadi proses Harrod adalah proses industri utama untuk peleburan aluminium. Ini melibatkan pelarutan aluminium oksida atau alumina paling sering diperoleh dari bauksit, biji utama aluminium melalui proses Bayer. Dari proses Bayer sendiri ini dilarutkan dalam kriolit cair dan kemudian aluminium dihasilkan melalui proses elektrolisis rendaman garam cair, biasanya dalam sel yang dibuat khusus. Mungkin gambaran dari proses Harrodnya mungkin seperti itu.
Mungkin bisa next. Oke. Jadi singkatnya, proses Held-Herold adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan logam aluminium murni dari aluminium oksida di dalam smelter aluminium. Next. Oke. Jadi proses Held-Herold ini diterapkan pada skala industri yang terjadi pada suhu sekitar 940 derajat Celcius sampai 980 derajat Celcius dan menghasilkan 99,5 sampai 99,8% aluminium murni. Proses ini berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon dioksida dalam reaksi elektrolitik dan konsumsi energi listrik dalam jumlah besar. Itu penjelasan terkait tentang anoda yang digunakan pada proses Held-Herold dan detail proses dari Held-Heroldnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mutia. Oke, terima kasih Asfit. Kembali lagi ke saya. Nah, selanjutnya itu kita mau tahu nih, sebenarnya apa sih kesulitan dalam proses Held-Herold? Yuk, langsung aja. Nah, jadi ternyata kesulitan yang dihadapi pada proses Held-Herold itu, unsur aluminium ini tidak bisa diproduksi dengan elektrolisis garam aluminium berair karena ion hidronium mudah mengoksidasi unsur aluminium. Meskipun garam aluminium cair dapat digunakan sebagai gantinya, aluminium oksida ini memiliki titik leleh 2072 derajat Celcius sehingga elektrolisisnya nggak praktis. Dalam proses Held-Herold, alumina yaitu Al2O3 dilarutkan dalam kriolit sintetis cair yaitu N3AlF6. Apa sih gunanya dilarutkan dalam kriolit sintetis cair ini? Nah, jadi ternyata gunanya itu untuk menurunkan titik lelehnya agar elektrolisis ini lebih mudah prosesnya. Nah, jadi di sini tuh ada kesimpulan yang dapat ditarik dari proses Held-Herold itu. Nah, jadi ternyata operating temperaturnya itu 940 sampai 980 derajat Celcius, melting point aluminanya itu 2072 derajat Celcius. Nah, ini yang tadi kriolit Na3LF6 itu ya sebagai lowering melting point of alumina, yaitu menurunkan titik leleh, dan juga bisa memakai fluoride CaF2 sama lowering melting point juga. Nah, jadi di sini ada main chemical reaction-nya. 2Al2O3 ditambah 3C akan menghasilkan 4Al ditambah 3CO2. Some all dissolved in electrolyte, it can be reoxidized by CO2 at the anoda. Prosesnya yaitu 2Al ditambah 3CO2 akan menghasilkan Al2O3 ditambah 3CO. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya dan Asfit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.